Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto di Kebun Anggur Impor Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas. Nah, kali ini di YouTube Pandu Nirwana akan saya terangkan bagaimana cara menanggulangi buah anggur yang pecah dan yang burik, buahnya kulitnya buret seperti kelengkeng ya. Orang pasti banyak itu yang mau nanam anggur, Pak, buah saya kok burik dan sebagainya. Akan saya tuntaskan di sini. Nah, sebelumnya apabila para pemirsa ingin menanam anggur impor yang mudah berbuah manis, bisa WA ke saya di 087 888 700 600 atau datang langsung di Kebun Anggur Impor Jakarta, Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9, RT 02 RW 04, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau di mapnya Kebun Anggur Impor Jakarta. Karena ini udah banyak banget ya yang pemirsa yang pesan bibit, ribuan orang, mungkin bahkan ratusan ribu orang dari Sabang, Merauke, bahkan Malaysia, Singapura, Brunei, dan lain-lainnya. Oke, akan kita tuntaskan bagaimana tutorial caranya supaya buah anggur kita mulus, tidak pecah dan tidak burik. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto di Kebun Anggur Impor Jakarta. Nah, kali ini saya akan mengadakan tutorial bagaimana caranya supaya buah itu selamat, para pemirsa. Di antara para pecinta anggur sekalian, banyak sekali yang menanyakan, Pak, kenapa buah saya pecah? Ya, itu biasa terjadi. Maksudnya biasa terjadi di anggur-anggur yang tipis kulitnya. Di antaranya contohnya anggur tran ya, seperti ini. Silakan dekat, Mas Hanta. Kan? Nah, ini jenis anggur tran, para pemirsa. Ini kalau kita membuahkan di musim hujan ya, itu akan rawan pecah. Kalau tidak menggunakan greenhouse, artinya dia langsung kena sinar matahari langsung atau kehujanan langsung. Jadi kebanyakan air di media tanam itu bisa buah ini menjadi pecah ya, para pemirsa. Jadi kalau pengen tahu caranya bagaimana buahnya supaya tidak pecah, diantaranya jangan banyak disiram air. Atau kalau tanpa greenhouse yang hujan tiap hari, medianya ditutup dengan karung bekas beras ya, nggak apa-apa. Karung bekas beras itu masih ada pori supaya oksigen bisa masuk ke akar ya. Artinya tidak begitu ditutup gitu pakai plastik yang tidak bisa tembus apapun. Kalau pakai karung beras itu solusi yang bagus. Jadi medianya yang nanamnya di tanah itu bisa ditutup. Makanya saya selalu bilang kalau nanam di tanah, tanahnya lebih tinggi daripada tanah yang lain ya, supaya dia tidak tergenang air hujan. Karena kalau tanah itu sering hujanan, kekenang air hujan tanpa greenhouse, buah akan cenderung pecah, para pemirsa ya, yang berkulit-kulit tipis. Tapi kalau yang berkulit tebal seperti Jupiter tuh dia kemungkinan pecahnya sangat tipis, para pemirsa. Dan banyak sekali para pemirsa ya menanyakan, Pak, kenapa buah anggur saya burik seperti buah kelengkeng ya? Ini akan saya ambilkan contoh. Nah, ini Mas Anto ke sini. Nah, dekatkan. Nah, ini burik ya, seperti buah kelengkeng ya. Kenapa seperti demikian ya? Kenapa buah saya burik semua? Bahkan ada yang sampai burik semuanya ya. Tidak mulus seperti ini, para pemirsa. Udah saya teliti ya, mungkin di tempat yang lain boleh, para pengangguran yang lain mungkin boleh komentar dan sebagainya. Tapi di tempat saya udah saya teliti, ternyata buah burik ini bukan disebabkan jamur, para pemirsa. Tapi karena satu ya, dikala dia berbunga ya seperti ini, para pemirsa. Kita lihat. Ini Mas Hanta. Ini bunganya, agak dekat lagi biar kelihatan jelas, Mas Hanta. Nah, ini contoh bunga. Dikala bunga belum mekar seperti ini, kita memberikan pupuk dan berlebih, pemirsa ya. Artinya dia kelebihan pupuk atau overdosis pupuk. Yang kedua, kita menambahkan media tanam, kotoran kambing mungkin dicampur sekam bakar atau apapun itu, atau sekam bakar yang baru atau kue kambing yang baru kita tambahkan di media tanam di saat dia berbunga, ternyata menghasilkan buah yang burik. Udah berkali-kali saya coba. Jadi diantaranya bukan karena hanya jamur ya. Bahkan saya tidak bilang jamur menyebabkan buahnya burik seperti yang tadi saya perlihatkan ya. Saya perlihatkan sekali lagi buah burik. Ini ada contoh lagi. Nah, ini contoh. Nah. Oke. Ya, kita lihat buah burik. Itu kebanyakan karena kita menambahkan media tanam berupa kotoran kambing ya, atau kita memberikan pupuk ke pohon yang lagi sedang berbunga. Bahkan kalau kita kelebihan pupuk overdosis, bunganya bisa gosong dan rontok, pemirsa, gak jadi buah. Makanya seyogianya ketika kita potong pembuahan, begitu pohon kita potong,
tidak dipupuk apapun. Dan kalau masih basah medianya lembab, jangan disiram. Jadi biarkan agak-agak kering, karena kalau terlalu basah media, apalagi di musim hujan, kita melakukan pembuahan biasanya yang tumbuh bukan bunga atau bunganya nggak maksimal. Bahkan ataupun nggak ada bunganya, yang keluar adalah daun saja. Nah, Pak, bagaimana supaya buah anggur ini tidak pecah ya? Salah satunya tolong belikan kalsium cap tawon. Saya udah coba kalsium manohara, kalsium ini itu dan sebagainya. Ternyata yang paling cocok di tempat saya itu kalsium manohara, kalsium cap tawon. Nanti ada saya perlihatkan di videonya ya. 1 sendok bisa dicampur dengan 6, 7, 8 liter air, kita siramkan per minggu. 2 kali saja, 2 kali 3 kali saja. Artinya seminggu ini kita kasih kalsium cap tawon, minggu berikutnya udah aman ya. Anggur Anda tidak pecah ya. Apabila kita tahu oh anggur kita ada yang pecah satu, berarti dia salah satunya kekurangan kalsium atau kebanyakan air tadi. Kita kasih kalsium ya. Jadi solusinya kalsium kita kasih. Buah yang terlanjur pecah kita buangin para pemirsa ya, karena itu nggak kurang bagus. Buah yang bagus seperti ini, saya tidak ngomong banyak. Maksudnya buah itu kalau ada yang pecah kita lihat kurang bagus ya, tentunya mengurangi keindahan. Jadi segera dibuang supaya nggak nular ke temennya ikut pecah. Jadi ketika kita lihat buah pecah, segera beli pupuk kalsium. Kapan tuh buah pecah? Dikala dia besar pemirsa ya. Kalau masih kecil-kecil belum ya, masih seperti jagung, seperti kedelai belum. Tapi udah mulai besar seperti ini cenderung harus dijaga mulai dari penyiraman maupun pemupukan. Kalau kita kebanyakan siraman, kebanyakan air atau tanpa drainase terus hujanan, sering hujanan kita biarkan, buah sebagian akan pecah, tidak semua ya, sebagian. Jadi kalau kita ingin buah kita aman, tentunya tidak banyak air ketika dia besar seperti ini ya, tidak sering-sering hujanan. Kalaupun hujanan kita tutup medianya dekatnya pohon dengan karung bekas beras ya, boleh, atau yang penting karung deh ya. Terus kalau pengen lebih bagus, belikan kalsium cap tawon. Saya tidak mensponsori kalsium cap tawon, enggak, cuma yang saya pakai sehari-hari menggunakan itu dan buahnya terlihat cantik seperti ini warung saya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada yang lain monggo silakan. Jadi saya tidak harus ya, artinya kalau ada yang lain lebih bagus monggo silakan, karena kita sama-sama belajar. Kebetulan kalsium cap tawon yang saya temukan bagus, yang lainnya masih kurang maksimal ya. Mungkin ada obat lain yang saya belum kenal terus lebih bagus daripada kalsium cap tawon, monggo silakan di share di komentar ya, di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.